Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat sore. Selamat beristirahat bersama dengan keluarga. Selamat datang di dalam acara kita, yaitu Masa Depan Cerah bersama dengan Tuhan. Ini menjadi acara yang ditunggu-tunggu oleh kita semua. Langsung dari JJ Studio yang ada di JJ Cafe, persisnya di barat alun-alun kota Tulung Agung. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita sharing firman Tuhan, saya mau mengajak kita sama-sama berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara saat ini berada. Apakah saudara sedang di rumah atau di dalam perjalanan? Mari kita minta pimpinan Tuhan supaya renungan firman Tuhan pada sore hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Engkau Tuhan yang berdaulat atas alam semesta, atas jagat raya ini. Engkau Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Engkau yang telah menebus kami lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kami ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan. Pada sore hari ini kami datang menaikkan ucapan syukur kami atas kebaikan Tuhan, atas perlindungan Tuhan, atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami sampai saat ini. Kami percaya kalau Tuhan izinkan kami hidup sampai saat ini, Tuhan masih punya rencana atas hidup kami. Buat kami mengerti apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Berkati acara ini Tuhan, acara Masa Depan Cerah bersama dengan Tuhan, biar setiap perenungan firman Tuhan bisa menjadi berkat bagi anak-anak-Mu dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini tema kita adalah masa depan sungguh ada. Mungkin hari-hari ini ada banyak orang mulai pesimis dan mungkin merasa, masihkah saya punya masa depan? Masihkah perusahaan saya punya masa depan? Masihkah anak-anak saya punya masa depan? Bapak Ibu, saya percaya kalau Tuhan izinkan kita hidup sampai saat ini, itu artinya Tuhan masih belum selesai dalam hidup kita. Tuhan masih punya masa depan, masih punya rencana atas hidup kita. Oleh karena itu, perlu kita mengingatkan diri kita bahwa sesungguhnya masa depan itu sungguh ada. Saya mau mengajak kita membaca Alkitab kita satu ayat di dalam Efesus pasal 2. Efesus pasal 2 ayat 10. Ini menjadi salah satu ayat kesukaan saya. Efesus pasal 2 ayat 10. Dikatakan seperti ini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara pernah mendengar yang bernama Susan Boyle. Saya percaya saudara yang mengikuti dunia entertainment, saudara pasti tidak asing dengan yang namanya Susan Boyle. Susan Boyle lahir pada tanggal 1 April tahun 1961.
dari sebuah kota kecil dari desa Blackburn, Skotlandia. Dia berasal dari Skotlandia. Pada tanggal 11 April tahun 2009, berarti saat itu usianya lebih kurang 48 tahun. Perhatikan ini baik-baik. 48 tahun. Dengan penuh percaya diri, dengan penuh keyakinan, Susan Boyle mengikuti kompetisi yang sangat bergengsi di dunia. Sebuah acara pencarian bakat yang bernama Britain's Got Talent. Kalau di Indonesia mungkin namanya Indonesia Mencari Bakat atau Indonesian Idol lah. Indonesian Idol mungkin lebih tepat. Seorang wanita usia 48 tahun dengan penuh percaya diri, dia mengikuti acara yang sangat bergengsi di mana saingannya anak-anak yang masih muda, cantik-cantik, ganteng, berbakat. Saat itu Susan Boyle, saat dia tampil di panggung, dia menjadi pusat perhatian. Pusat perhatian. Dia menjadi pusat perhatian bukan karena menarik, bukan. Susan Boyle badannya cukup subur, saudara. Tambun, saudara ya. Cukup subur. Parasnya sangat biasa sekali. Kalau saudara perhatikan itu, video acara itu, sangat biasa. Dia orang yang tidak punya pekerjaan tetap. Konon katanya, Susan Boyle ini, dia punya kemampuan berpikir itu tidak seperti yang lain. Cukup lemah sebenarnya. Cukup lemah. Sehingga dia tidak memiliki pendidikan yang tinggi, tidak. Dan hidupnya dihabiskan hanya menjaga mamanya yang sedang sakit. Hari-harinya juga dipakai banyak di gereja karena tidak banyak orang yang mau bergaul dengan dia. Karena mungkin orang-orang sebayanya dia sudah punya keluarga, sudah punya pekerjaan masing-masing, sehingga dia tidak punya kegiatan selain jaga mamanya yang sakit. Dan dia menghabiskan waktunya untuk menjadi seorang singer atau penyanyi di desanya dia. Tentu gerejanya gereja yang cukup sederhana. Saudara bisa bayangkan, seorang wanita yang berbadan tambun, berparas biasa, pendidikannya sangat sederhana, tidak punya pekerjaan yang tetap, usia 48 tahun, dengan percaya diri, dia mengikuti acara sebergengsi itu. Sangat jauh sekali dari deskripsi seorang bintang idola. Sangat jauh. Sangat jauh. Sangat jauh, saudara. Sangat jauh. Sangat jauh. Belum lagi kalau saudara perhatikan videonya itu, dandanannya sangat sederhana. Bukan seperti sedang mengikuti pentas bergengsi, saudara. Lebih tepatnya mungkin seperti ibu-ibu yang sedang mau ke pasar berbelanja. Pakai daster yang, ya, saudara bisa bayangkan. Bahasanya juga menunjukkan bahwa Susan Boyle berasal dari pinggiran. Bukan bahasa-bahasa intelektual, bukan bahasa-bahasa yang tinggi, bukan. Bahkan Simon, salah satu dari juri yang paling rewel saat itu. Saudara kalau tahu Britain's Got Talent, saya percaya saudara pasti ingat betul yang namanya Simon. Seorang yang agak sedikit sok, saudara, yang idealisnya tinggi dan cukup rewel. Ketika melihat Susan Boyle, Simon cukup memandang sinis. Memandang sinis.
Bukan cuma Simon sebenarnya. Juri-juri yang lain juga ketika melihat, mungkin mereka berpikir, ini apa tidak salah masuk? Tetapi itulah fakta yang terjadi pada Susan Boyle, saudara. Namun, ketika Susan Boyle menyanyikan lagunya itu yang menjadi impiannya dia, saudara. Impian dia yang dia tunggu-tunggu bertahun-tahun. Judul lagunya adalah I Have a Dream. I have a dream. Saya mempunyai mimpi. Ketika dia mulai menarik suaranya, saudara, semua mata terbelalak. Termasuk ketiga juri yang tadinya memandang sinis Susan Boyle. Mereka kaget, mereka terkagum, mereka tidak menyangka. Ketika dia selesai menyanyikan lagu I Have a Dream itu, semua penonton standing applause sebagai ekspresi dari kekaguman atas keindahan suara Susan Boyle. Termasuk para juri. Mereka standing applause. Begitu kagumnya mereka dengan suaranya Susan Boyle. Bapak Ibu, Simon pun memberikan komentar. Sang juri yang sedikit arogan ini, yang begitu idealis ini, memberikan komentar kepada Susan Boyle. Dia berkata seperti ini. Sejak awal Anda berjalan ke panggung, saya tidak tahu bahwa ada sesuatu yang luar biasa dalam diri Anda. Coba. Sejak awal Anda berjalan ke panggung, saya tidak tahu bahwa ada sesuatu yang luar biasa dalam diri Anda. Dan acara itu menjadi trending topik yang sangat luar biasa, saudara. Orang-orang pun langsung menyerbu video rekaman dari acara Britain's Got Talent saat itu. Dan saya mau kasih tahu, situs YouTube acara tersebut didatangi lebih dari 5 juta orang. Hanya dalam waktu singkat. Bayangkan, orang desa, penampilan tidak menarik, usia sudah cukup, pendidikannya sangat sederhana, penampilannya sangat sederhana. Dan Susan Boyle menjadi juara Britain's Got Talent pada tahun 2009. Dan dia menjadi penyanyi papan atas di dunia, saudara. Penyanyi papan atas, mengalahkan para pesaingnya yang masih muda dan bertalenta. Wow. Saudara, melihat apa yang terjadi pada Susan Boyle ini, ada sebuah pelajaran berharga yang bisa kita ambil, saudara. Mungkin sampai usia 48 tahun, orang tidak menganggap bahwa Susan Boyle ini masih punya masa depan. Mungkin berpikir bahwa Susan Boyle ini akan mengakhiri hidupnya hanya sekedar menjaga mamanya yang sakit. Tidak akan bisa menjadi bintang, star dunia, saudara. Nggak mungkin. Tetapi Tuhan berkata beda. Tuhan berkata beda. Saudara, ada pepatah mengatakan seperti ini, saudara. Ada pepatah mengatakan seperti ini. Don't judge a book by its cover. Don't judge a book by its cover. Jangan menilai buku dari sampulnya. Jangan menilai buku dari sampulnya. Seringkali Tuhan memakai orang-orang yang sangat sederhana, yang dianggap sinis, untuk menyatakan kebesaran Tuhan. Seringkali orang-orang yang sangat sederhana, kalau kita lihat di Alkitab, Tuhan tidak butuh orang-orang hebat, saudara. Tidak.
Orang-orang yang dipakai Tuhan di Alkitab untuk membuat sejarah, rata-rata orang-orang yang sangat sederhana. Yusuf orang yang sederhana. Daud orang yang sederhana, saudara. Hakim-hakim itu orang-orang yang sederhana. Bahkan ketika Yesus mencari murid-muridnya, saudara, dia tidak pakai para ahli Taurat. Tidak, orang-orang sederhana, nelayan yang pendidikannya sangat rendah. Karena untuk menjadi ahli Taurat, saudara harus jenius, saudara. Ada tingkatan-tingkatan pendidikan. Ada Bet Sefer, Bet Midrash, Bet Talmud. Kemungkinan murid-murid hanya sampai di Bet Sefer karena IQ mereka tidak tinggi, saudara, tidak hebat. Kalau mereka punya IQ tinggi, mereka akan masuk ke dalam Bet Talmud, saudara, yang akan menjadi ahli Taurat, saudara. Tetapi karena mereka tidak orang-orang pintar, tapi justru orang-orang sederhana itu yang dipakai Tuhan mengguncangkan dunia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apapun keberadaan kita hari-hari ini, saudara. Apapun keberadaan kita, apapun latar belakang kita, saudara. Jangan pernah merendahkan Tuhan dengan latar belakang kita. Saya seringkali mendengar orang berkata gini, "Allah Pak, saya nggak mau terlalu mimpi terlalu tinggi-tinggi lah, janganlah. Saya ini siapa, latar belakang keluarga saya bagaimana, terus latar belakang pendidikan saya juga sangat sederhana. Nggak mungkin lah saya dipakai Tuhan untuk bisa mempengaruhi banyak orang." Bapak Ibu, ketika saudara berpikir seperti itu, kita sedang merendahkan Tuhan yang bisa memakai hidup kita, saudara. Saudara, ayat Alkitab yang kita baca tadi, saudara. Saya senang ayat ini, saudara. Ini salah satu ayat yang mengubahkan hidup saya. Yang berasal dari desa kecil, yang mungkin di peta Indonesia pun tidak ada, saudara. Dikatakan dalam Efesus 2 ayat 10 dikatakan gini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Perhatikan ini baik-baik. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Artinya apa? Ada pilihan, saudara. Ada beberapa pelajaran penting pada sore hari ini yang ingin saya bagikan bagi kita semua. Pelajaran yang sangat singkat, saudara, tapi saya percaya kalau saudara menangkap ini akan mengubahkan perspektif kita tentang kehidupan, ini akan mengubahkan perspektif kita tentang diri kita, dan kita bisa melihat masa depan itu ada, saudara. Masa depan itu sungguh ada. Saudara, yang pertama, Alkitab katakan kita ini buatan Allah. 2 hari yang lalu saya sudah singgung sedikit tentang hal ini. Saudara dan saya ada itu bukan produk gagal, bukan produk kecelakaan, bukan produk kebetulan, tetapi buatan Allah, di-create, dibentuk, diciptakan oleh Tuhan. Tidak sedikit saya temukan orang, dia tidak sadar bahwa dia itu buatan Allah. Kalau kita buatan Allah, kita adalah pribadi yang berharga. Pribadi yang berharga. Kalau kita buatan Allah, ada potensi terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Masalahnya, saudara, kita tidak sadar bahwa kita ini buatan Allah. Sehingga kita lebih fokus mengandalkan pikiran kita, pengalaman kita, pendidikan kita, mengandalkan apa yang bisa kita andalkan. Kita lupa bahwa ada Tuhan yang membuat kita. Ketika Tuhan membuat kita, Tuhan punya tujuan. Tuhan punya tujuan. Kalau saya menciptakan produk, saudara, tentu saya punya tujuan untuk produk tersebut.
Saya tidak akan menghabiskan waktu, tenaga, pikiran, energi untuk sesuatu yang saya tidak punya tujuan. Tuhan bukan pribadi yang iseng, saudara. Bukan. Dia bukan pribadi yang pengangguran. Dia buat sesuatu hanya untuk dibiarkan. Bukan. Dia buat sesuatu, berarti dia sudah punya tujuan, saudara. Mari, saya sekali lagi mau mengingatkan setiap kita, saudara. Apapun latar belakang kita, apapun keberadaan kita, sadarilah bahwa saudara dan saya itu buatan Allah. Buatan Allah. Saudara, coba perhatikan sebuah produk. Kalau saudara membeli sebuah produk, saudara, maaf sebelumnya, kalau tentu hal yang terpenting saudara perhatikan adalah ini buatan mana? Apakah buatan Jepang, buatan Eropa, atau buatan Cina? Siapa yang buat itu menentukan harga produk tersebut. Siapa yang membuat itu menentukan keberhargaan produk tersebut. Saudara, kita ini buatan Allah. Pribadi yang membuat kita adalah pribadi yang luar biasa. Gak mungkin dia menghasilkan produk yang biasa-biasa. Gak mungkin. Beberapa hari terakhir saya sudah membahas bagaimana orang-orang yang dianggap cacat oleh dunia ternyata Tuhan pakai untuk mengguncangkan dunia, menjadi berkat bagi dunia. Ketika mereka sadar bahwa mereka adalah buatan Allah, bahwa Tuhan punya panggilan dalam hidup mereka. Yang kedua dikatakan seperti ini, saudara. Kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus. Tuhan yang buat, ketika Tuhan buat itu di dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Keberhargaan kita itu hanya kita bisa temukan ketika saudara di dalam Kristus. Saudara dan saya tidak berharga karena saudara punya uang banyak. Saudara dan saya tidak berharga karena saudara punya jabatan. Saudara dan saya berharga bukan karena kita punya popularitas. Saudara dan saya berharga bukan karena berapa deret titel akademis kita. Saudara dan saya berharga ketika kita di dalam Kristus Yesus. Karena kita diciptakan di dalam Kristus Yesus. Saudara hanya menemukan potensi kita ketika saudara dan saya tinggal di dalam Kristus. Makanya Yohanes 15 katakan, di luar aku kamu gak bisa buat apa-apa. Di luar aku kamu gak bisa buat apa-apa. Yohanes 15. Kita Mazmur mengatakan, manusia dalam segala kemegahannya tidak dapat bertahan. Ia bisa disamakan dengan hewan yang harus dibinasakan. Bapak Ibu, saudara dan saya hanya berharga kalau saudara betul-betul tinggal dalam Kristus. Kalau saudara tidak tinggal di dalam Kristus, kita ini hanya sama seperti hewan yang harus dibinasakan. Tidak ada nilai. Tetapi ketika saudara dan saya tinggal di dalam Kristus, disitulah letak keberhargaan kita. Saya selalu sampaikan gini kepada orang-orang yang saya layani. Saya tidak akan menghargai saudara karena saudara kaya. Tingkat penghargaan saya kepada saudara bukan karena saudara berpengaruh, bukan karena saudara kaya, bukan saudara berpendidikan, bukan.
tingkat keberhargaan saya kepada saudara, sejauh mana saudara tenggelam di dalam Kristus dan saudara menghormati Kristus. Hanya itu. Karena itu saudara, kalau kita ingin menemukan keberhargaan diri kita, menemukan kualitas terbaik dalam diri kita, tidak ada cara lain. Saudara dan saya harus tinggal di dalam Kristus. Tinggal di dalam Kristus bukan berarti beragama Kristen saja, saudara, bukan. Saudara tinggal di dalam Kristus artinya hidup dalam pemerintahan Kristus. Saya ambil contoh sederhana. Kalau saudara tinggal di rumah saya, saudara, tinggal di dalam rumah saya, tentu mau nggak mau, suka tidak suka, saudara harus ikutin aturan main saya. Karena saudara tinggal di rumah saya. Saudara nggak boleh buat aturan sendiri di dalam rumah saya, nggak boleh. Nggak elok kata orang, saudara. Saudara harus mengikuti semua aturan main dalam rumah saya. Salah satu aturan main di rumah saya, nggak boleh nonton sinetron, ya. Makan harus di meja makan, nggak boleh kata-kata negatif, nggak boleh kata-kata yang menjatuhkan. Itu aturan di rumah kami. Siapapun orang yang tinggal di rumah kami harus mengikuti aturan itu. Saudara, tinggal di dalam Kristus bukan sekedar beragama Kristen. Tinggal di dalam Kristus ketika saudara dan saya tunduk kepada pemerintahan Kristus dan Dia yang berdaulat atas hidup kita dan Dia yang memimpin hidup kita. Disitulah keberhargaan itu. Saudara dan saya akan menemukan siapa diri kita yang sebenarnya. Karena Tuhan yang menciptakan kita dan diciptakan di dalam Kristus. Makanya saudara akan menemukan keberhargaan itu. Saudara tidak akan minder walaupun saudara tidak punya uang sebanyak orang lain. Saudara tidak akan minder walaupun saudara tidak punya pendidikan setinggi orang lain. Karena saudara tahu, saudara dan saya berharga ketika saudara tinggal di dalam Kristus. Wow, luar biasa kebenaran ini, saudara. Yang pertama tadi, kita ini buatan Allah. Diciptakan di dalam Kristus. Jadi kalau ditanya, saudara, harga kita itu berapa, saudara? Harga kita itu berapa? Harga kita itu berapa? Harga kita itu bukan seberapa rekening saudara. Bukan seberapa banyak harta saudara. Harga saudara adalah seharga nyawa Kristus. Karena Kristus sudah menebus kita dengan nyawanya. Kalau ada sebuah handphone digadaikan ke sebuah pegadaian, saudara. Terus yang menggadaikan itu tidak punya uang untuk menebusnya. Tidak punya uang lagi menebusnya. Terus saudara bilang kepada orang yang punya handphone, boleh nggak saya tebus itu handphone? Ketika si pemilik berkata, silakan ditebus. Maka harga handphone itu adalah seharga saudara menebus dari pegadaian. Dan sejak saat itu handphone itu milik saudara. Bukan milik dari pemiliknya lagi. Sudah pindah kepemilikan kepada saudara. Dan saudara bebas menggunakan handphone itu buat apa saja. Boleh saudara pakai, boleh saudara jual kembali, boleh saudara buang, atau boleh saudara berikan kepada saya. Hal yang sama berlaku atas hidup kita. Kita ini oleh dosa telah tergadai kepada iblis, saudara. Kita ini sedang menuju kebinasaan. Tetapi Yesus menebus kita. Dia tebus dengan nyawanya. Jadi harga kita adalah seharga nyawa Yesus. Tetapi ingat, setelah Yesus tebus,
Hidup kita milik Kristus. Milik Kristus. Maka biarlah suka-sukanya Dia mengatur hidup kita. Ada sebuah lagu yang saya sangat suka, saudara. Sangat suka. Dia katakan gini. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Itu, saudara. Tapi seringkali kita masih sesuka hati kita. Makanya kita jadi meletakkan penghargaan kita kepada harta, kepada popularitas, kepada jabatan, kepada apa yang kita miliki. Jadi yang pertama adalah kita ini buatan Allah. Jadi kita pribadi yang berharga. Tapi keberhargaan kita itu hanya bisa kita temukan ketika kita di dalam Kristus. Kita diciptakan di dalam Kristus. Nah, ketika Tuhan ciptakan kita, saudara, itu bukan tanpa tujuan. Saya sudah jelaskan tadi di awal, saudara. Kalau saya buat produk, saya nggak mungkin produk ini hanya sekedar sia-sia, tidak. Dikatakan untuk, supaya, apa? Saya coba baca lagi, saudara. Dikatakan gini. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Tuhan sudah siapkan pekerjaan baik bagi kita, saudara. Jadi nggak mungkin, saudara, orang-orang di dalam Kristus itu pengangguran, nggak mungkin. Kalau saudara dan saya betul-betul di dalam Kristus, nggak mungkin pengangguran. Karena Tuhan paling tidak suka dengan pengangguran. Nggak suka. Karena Tuhan katakan kalau kamu nggak bekerja jangan makan. Saudara, mungkin statement ini cukup keras. Tapi saya mau kasih tahu. Orang-orang pengangguran, kemungkinan karena dia tidak tinggal dalam Kristus. Sehingga dia tidak tahu potensi yang terbaik dari dirinya. Ada perbuatan baik yang Tuhan sudah siapkan. Saudara masih ingat kemarin yang saya sampaikan dalam kitab Mazmur, saudara? Di dalam kitabmu dituliskan hari-hari yang akan dilalui sebelum ada satupun daripadanya. Jadi sebelum saudara dan saya lahir, saudara, Tuhan sudah siapkan sebenarnya pekerjaan baik itu. Dan saudara tidak akan pernah temukan apa pekerjaan baik yang saudara dan saya, yang sudah dipersiapkan Tuhan bagi saudara dan saya, kalau saudara dan saya tidak tinggal dalam Kristus. Tuhan sudah siapkan perbuatan baik yang harus kita kerjakan, siapapun kita. Tuhan tidak ciptakan kita untuk jadi pengangguran. Kalau saya ciptakan mobil, saudara, ciptakan mobil, tentu sangat konyol kalau mobil itu hanya saya simpan di garasi tanpa saya pakai. Sangat konyol, saudara. Coba saudara bayangkan ada orang dengan segala pemikiran, kehebatan, modal dia ciptakan mobil. Habis itu mobil itu disimpan di garasi, tiap hari dilap, dibersihkan, dipanasi, dilap, dibersihkan, dipanasi, dilap, dibersihkan, dipanasi. Dan itu dilakukan selama bertahun-tahun sampai mati. Saya pikir kalau saudara ketemu orang model kayak gini, saudara bilang ini orang kurang kerjaan. Karena itu, saudara, seringkali kita berpikir bahwa Tuhan itu kurang kerjaan. Dia ciptakan kita, bagaimana supaya kita diberkati, 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 diberkati. Tidak pernah berpikir apa rencana Tuhan dalam hidup saya. Apa yang harus saya lakukan? Tuhan ciptakan saya karena Dia mau memakai saya. Saudara tahu bahwa Tuhan ingin memakai kita untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Tuhan tidak suka dengan orang pengangguran. Tidak suka. Saya sedih kadang melihat orang Kristen gini, saudara. Sudah puluhan tahun di gereja dengan bangga dia bilang, saya ini jemaat yang paling setia.
Maksudnya setia seperti apa? Ya dari dulu saya tiap minggu ke gereja, tiap minggu kasih persembahan, tiap minggu kasih perpuluhan. Dia bangga. Pertanyaannya, apakah itu setia? Tidak. Kalau saudara baca di Alkitab, orang yang setia itu adalah orang yang punya 5 talenta, mengembangkan jadi 10. Yang punya 2 talenta, itu mengembangkan jadi 4. Itu yang setia. Tetapi ada orang yang punya 1 talenta, tapi tetap dengan 1 talentanya, Tuhan katakan engkau hamba yang jahat dan malas. Hamba yang jahat dan malas. Ada orang Kristen sudah puluhan tahun ke gereja, dia hanya melakukan apa? Singor dari dulu kekal selama-lamanya. No. Saudara, mari temukan masa depan itu di dalam Tuhan. Tuhan sudah kasih potensi yang besar dalam hidup kita, saudara. Tuhan sudah kasih. Masalahnya kita nggak sungguh-sungguh tinggal dalam Kristus, dan nggak sungguh-sungguh menemukannya, dan tidak sungguh-sungguh setia mengembangkannya. Nggak sungguh-sungguh. Kalau saudara dan saya sungguh-sungguh, saudara akan melihat masa depan itu, saudara. Saudara sungguh-sungguh mengerjakan pekerjaan saudara dengan cara yang benar, maka pekerjaan saudara menjadi diberkati Tuhan. Saudara sungguh-sungguh melakukan pelayanan dengan benar, maka pelayanan saudara akan diberkati dengan benar sama Tuhan. Saudara, Tuhan pasti berkati. Karena yang setia itu adalah yang 2 jadi 4, yang 5 jadi 10. Yang 1 tetap 1, Tuhan katakan hamba yang jahat dan malas. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk kita bisa melihat masa depan yang sungguh ada itu, yang pertama, sadari bahwa kita diciptaan Tuhan. Nggak mungkin Tuhan tidak kasih minimal 1 talenta. Nggak mungkin. Jadi nggak mungkin kita jadi seorang pengangguran. Nggak mungkin, saudara. Yang kedua, saudara hanya bisa menemukan itu ketika saudara tinggal dalam Kristus. Keberhargaan kita itu ketika kita di dalam Kristus. Karena kita hanya diciptakan di dalam Kristus. Yang ketiga, Tuhan sudah siapkan pekerjaan baik, saudara. Pekerjaan baik bagi kita. Temukan itu. Temukan itu, saudara. Yeremia 29. Yeremia 29 ayat 11 bilang gini, saudara. Tentu ayat ini Tuhan berikan kepada orang Israel ketika mereka dalam pembuangan, saudara. Ketika mereka merasa sudah ditinggalkan Tuhan. Ketika mereka sudah merasa tidak punya masa depan lagi. Mereka merasa bahwa tidak ada lagi pengharapan di depan, saudara. Tuhan kasih pesan ini, saudara. Ketika semuanya sudah nggak ada harapan lagi. Mungkin hari-hari ini saudara dan saya berkata sudah ada nggak harapan, Pak. Sudah nggak ada lagi harapan. Perusahaan saya sudah kolaps. Tabungan saya sudah habis. Mungkin saya sakit-sakitan. Tapi saya mau kasih tahu. Perhatikan yang baik-baik. Ayat ini sangat memberkati saya. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yang pertama, percayakanlah hidup kita kepada rancangan Tuhan. Dia yang lebih tahu apa yang terbaik dalam hidup kita. Tidak ada satupun rancangan Tuhan yang jahat dalam hidup kita. Semuanya baik. Semuanya baik, saudara. Dan rancangan Tuhan itu, rancangan memberikan damai sejahtera. Damai sejahtera untuk masa depan yang penuh pengharapan, saudara. Karena itu, mari bangkit. Bangkitkan pengharapanmu, saudara. Bangkitkan. Jangan lihat pada dirimu. Jangan lihat pada kondisi kita. Lihat kepada Tuhan yang punya rancangan atas hidup kita. Saya selalu punya keyakinan seperti ini, saudara. Setiap saya bangun pagi, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan izinkan, saya bangun hari ini. Kalau Tuhan izinkan, saya memasuki hari ini. Kalau Tuhan izinkan,
saya hidup sampai hari ini. Itu artinya Tuhan masih sediakan rancangan yang besar dalam hidup saya. Ada perkara-perkara besar yang Tuhan sediakan dalam hidup saya. Mampukan saya menemukan itu. Mari tetap semangat, tetap pandang kepada Kristus. Tinggallah dalam Kristus. Percayakan hidup kita kepada Dia. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, pencipta langit dan bumi dan segala isinya, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Tuhan yang berdaulat atas jagat raya alam semesta. Engkau Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Kami ada itu karena Tuhan. Kami ada di dalam rencana Tuhan. Kami ada di dalam panggilan Tuhan. Karena itu hamba-Mu berdoa sungguh-sungguh bagi setiap kami yang mendengarkan acara ini Tuhan. Yang sedang menonton dan mendengarkan renungan ini Tuhan. Hamba-Mu berdoa sungguh-sungguh. Singkapkan segala selubung yang membutakan mata hati dan pikiran kami. Supaya kami bisa melihat apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kami. Supaya kami bisa melihat kehadiran Tuhan di dalam setiap peristiwa hidup kami. Kami percaya Tuhan. Kami percaya. Masa depan itu sungguh ada. Apapun keberadaan anak-anak-Mu saat ini Tuhan. Mungkin hari-hari ini mereka sedang putus asa. Mungkin hari-hari ini mereka sedang ketakutan untuk menatap hari esok. Mungkin hari-hari ini mereka sedang tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Roh Kudus, bahwa kami tinggal dalam Kristus. Sehingga kami bisa melihat rencana Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami bisa menatap masa depan bersama dengan Tuhan. Berikan kekuatan, berikan keberanian kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan. Untuk berjalan bersama dengan Engkau. Untuk mempercayakan hidupnya hanya kepada Tuhan. Di dalam rencana-Mu. Berkati setiap rumah tangga Tuhan. Hubungan suami istri, orang tua dengan anak. Kalau ada mungkin rumah tangga hari ini sedang menuju perceraian. Mereka bilang tidak ada lagi harapan untuk rumah tangga. Kami percaya kasih-Mu yang akan memulihkan setiap rumah tangga. Pulihkan kesehatan umat-Mu Tuhan. Yang hari-hari ini anak-anak-Mu sedang putus asa karena sakit penyakit. Kami percaya Engkau sanggup menyembuhkan mereka Tuhan. Pulihkan Tuhan. Yang hari ini mereka bergumul dengan kebutuhan mereka. Dengan pekerjaan usaha mereka. Kami percaya Engkau sanggup memberkati Tuhan umat-Mu Tuhan. Engkau berikan ide, hikmat, kreativitas kepada umat-Mu. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu serahkan seluruh anak-anak-Mu yang mendengarkan siaran ini Tuhan. Berkati mereka. Berkati mereka Tuhan. Berkati. Terus kami berdoa. Tidak henti-hentinya kami berdoa bagi bangsa ini Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu atas bangsa ini. Kami bersyukur untuk melihat pemeliharaan Tuhan atas bangsa ini. Kalau hari ini bangsa ini masih menghadapi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya Engkau berdaulat atas bangsa ini. Kami percaya Engkau punya rencana atas bangsa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan ada masa depan bagi Indonesia Tuhan. Berkati bangsa ini. Pulihkan bangsa ini. Sembuhkan bangsa ini. Berkati Bapak Presiden Joko Widodo. Berkati semua para menteri, staf-stafnya sampai yang terendah Tuhan. Berkati para gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, kepala desa, dan semua jajaran pegawai negeri sipil yang memikirkan bagaimana menyelesaikan pandemi COVID-19 ini. Bahkan memikirkan bagaimana kebangkitan ekonomi di bangsa ini Tuhan. Tuhan beri hikmat, bijaksana, kemampuan kepada mereka. Berikan kesehatan, kekuatan, jagai mereka. Kami berdoa khusus buat para medis, buat dokter, buat para perawat Tuhan, bagi orang-orang yang bekerja di rumah sakit dan puskesmas Tuhan. Bapa, kami berdoa, lindungi mereka, jagai mereka, berikan kekuatan, hikmat, bijaksana kepada mereka. Jangan ada lagi korban dari para medis ini Tuhan. Kami berdoa berkati mereka, berkati keluarga yang mereka tinggal di rumah mungkin Tuhan. Berkati TNI, Polri, berikan kepada mereka kekuatan, berikan kepada mereka kesabaran, kasih-Mu memimpin mereka Tuhan. Hikmat bijaksana-Mu Tuhan, pelihara, jagai mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya bangsa ini akan bangkit Tuhan. Bangsa ini akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Terpujilah Engkau. Kami bersyukur buat siaran kami pada hari ini Tuhan. Berkati JJ Cafe di tempat ini. Kami percaya ketika firman-Mu disuarakan dari tempat ini Tuhan. Berkat Tuhan ada di tempat ini. Engkau buat berhasil apapun yang dikerjakan di tempat ini. Kami bersyukur.
buat hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu, tetap semangat, tetap waspada, percayakan hidup kepada Tuhan, tinggallah di dalam Kristus, maka kita akan melihat masa depan itu sungguh ada. Sampai bertemu besok jam 6 sore dengan tema yang berbeda. Tuhan Yesus memberkati kita semua.